bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul penerapan strategi PJPL berbasis role playing untuk meningkatkan karakter prestasi di Miftal Huda. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi di sini saya mengambil judul tersebut dan melakukan penelitian ini karena ada 3 penyebab. Yang pertama yaitu karena proses pembelajaran masih sering didominasi oleh para guru sehingga murid itu kurang dalam berpikir kritis serta kurang dalam memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi. Yang ketiga, murid masih bergantung pada teman dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, sehingga mereka tuh kurang dalam memahami tugas-tugasnya. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diambillah rumusan masalah. Yang di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi PJPL belajar role playing untuk meningkatkan karakter prestasi DMI Miftal Huda. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan karakter siswa sesuai diterapkannya PJPL belajar role playing, misalnya seperti keaktifan, kerjasama, komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana pengembangan hasil pelaksanaan pembelajaran seusai diterapkannya project based learning dalam setiap siklus dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, diambillah 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengamati penerapan project based learning atau PJBL berbasis role playing dalam meningkatkan karakter siswa atau proses belajar di Miftal Huda. Yang kedua adalah untuk meningkatkan karakter prestasi, khususnya seperti keaktifan, kerjasama, komunikasi, tanggung jawab dengan menerapkan strategi PJPL belajar role playing. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan mutu pembelajaran melalui penerapan metode project based learning berbasis role playing dalam setiap siklus dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Di sini ada 2 kegunaan penelitian. Yang pertama adalah kegunaan teoritis, yaitu untuk memperkaya kajian mengenai strategi pembelajaran yang berfokus pada prestasi dalam mengembangkan karakter mereka. Yang selanjutnya adalah kegunaan praktis. Ada 4 kegunaan. Yang pertama adalah bagi guru, yaitu untuk bantu guru dalam menumbuhkan juga meningkatkan karakter prestasi melalui proses pembelajaran. Yang kedua bagi murid adalah untuk meningkatkan keaktifan, kerjasama, dan juga komunikasi atau kemampuan bersosial dari para peserta. Yang ketiga adalah bagi sekolah dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan sekolah tentang penerapan metode pembelajaran yang revolusioner dan berorientasi kepada penguatan karakter. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa atau tidak serupa. Selanjutnya yaitu penegasan istilah. Yang pertama adalah pengertian dari PJPL atau Project Based Learning. Jadi PJPL merupakan strategi pembelajaran yang diaplikasikan oleh guru untuk membimbing murid agar terlibat secara aktif pada kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah role playing. Role playing merupakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memerankan tokoh atau situasi tertentu sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang ketiga, project based learning merupakan pembelajaran yang mengkolaborasikan kegiatan penyelesaian proyek dengan permainan peran untuk meningkatkan keterlibatan aktif dan karakter dari para peserta didik. Selanjutnya yaitu personalitas murid, yaitu sikap, nilai, perilaku yang bermanfaat dan tercermin pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah partisipasi dari para peserta didik. Partisipasi murid ini berlaku dari segi fisik dan juga psikologis murid dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kerjasama, merupakan kemampuan individu yang bersinergi
dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kemampuan menyampaikan dan menerima pesan secara efektif dalam interaksi sosial. Bahas selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Yang pertama adalah teori konstruksionisme yang bersumber dari James Piaget dan juga Lev Vygotsky, yang merupakan pengetahuan tidak disalurkan dengan objektif dan mendidik kepada peserta didik, melainkan dibangun pribadi oleh murid melalui pemahaman belajar aktif. Yang kedua, teori pembelajaran proyek menurut Thomas dan John Dewey. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran yang menempatkan proyek atau tugas sebagai fokus pembelajaran. Yang ketiga, teori pendidikan karakter yang bersumber dari Thomas Likona. Teori ini berpendapat bahwa proses pembelajaran membentukkan nilai-nilai moral dan sosial kepada murid agar mampu menjadi individu yang berkarakter baik. Bahas selanjutnya yaitu hubungan antar teori. Jadi, ketika teori tersebut memiliki hubungan, yang pertama adalah pembelajaran PJBL role playing mampu meningkatkan keterlibatan aktif dan juga interaksi atau kemampuan sosial dari para siswa. Kemudian, PJBL role playing meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, PJBL itu memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berfaedah kepada para peserta didik. Yang ketiga adalah PJBL role playing yang mampu meningkatkan karakter keaktifan kerjasama seperti komunikasi dan juga tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian mengenai PJBL. Sari pada tahun 2019 pernah melakukan penelitian dengan judul penerapan model Project Based Learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Yang kedua, penelitian mengenai metode role playing yang telah dilakukan oleh Pratama pada tahun 2019 dengan judul penerapan metode role playing dalam meningkatkan keberanian dan kemampuan komunikasi siswa. Dan yang terakhir yaitu penelitian tentang PJBL dan pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2022 dengan judul penerapan Project Based Learning dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa. Gap atau keunikan dari penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya menggabungkan antara Project Based Learning atau Project Based Learning dengan role playing yang jarang dilakukan atau mungkin tidak pernah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Serta penelitian saya dilakukan di lembaga madrasah ibtidaiyah. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diterapkan pada jenis studi penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Jadi dalam penelitian ini, kehadiran peneliti menjadi faktor utama untuk menjaga keutuhan makna serta makna data serta konteks penelitian. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Jadi saya menggunakan lokasi penelitian di MI Miftahul Huda yang berada di Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Penetapan lokasi penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan akademik dan juga praktis. Yang keempat yaitu sumber data yang menggunakan dua sumber data utama dan juga data sekunder. Yang pertama, kalau data utama itu berupa murid dan juga guru. Yang kedua, data sekunder berupa berkas resmi sekolah, FPP, dan lain-lain. Yang kelima yaitu prosedur pengumpulan data. Jadi prosedur pengumpulan data yang diterapkan meliputi riset atau observasi secara langsung. Yang kedua yaitu tanya jawab. Yang keempat adalah yang ketiga itu dokumentasi. Yang keenam teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua penyajian data. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan data atau validitas data.
yang menggunakan dua teknik, dua triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi teknik dan juga yang kedua triangulasi sumber. Yang ke-8 adalah tahapan penelitian. Di sini ada tahapan penelitian, ada 4 tahapan penelitian. Yang pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap pekerjaan lapangan, yang ketiga tahap penulisan data, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan data. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. Jadi penelitian ini menggunakan 6 sistematika pembahasan. Yang pertama bab 1 yang menjelaskan mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai kajian pustaka, yang ketiga mengenai metode penelitian, yang keempat mengenai hasil penelitian, dan kelima mengenai pembahasan, dan yang terakhir merupakan penutup. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran mengenai proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Demikian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.